Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik semua dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati itu, agar firman-Mu boleh tersimpan dalam hati kami Tuhan, tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayatnya yang pertama sampai yang ke-36. Adik-adik yang sudah bisa membaca cerita ini di rumah ya. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang pertama sampai 36. Jadi suatu hari Raja Firaun ini, adik-adik tahu ya, Raja Firaun adalah Raja Mesir. Nah, Raja Firaun ini dia bermimpi. Mimpinya seperti ini. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Ketika dia bermimpi yang pertama kali, dia bermimpi bahwa ada 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus, dan 7 ekor lembu yang kurus ini memakan lembu yang gemuk itu. Kemudian apa adik-adik? Ketika dia bangun, dia tidur lagi, kemudian dia bermimpi lagi seperti ini. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Mimpinya yang kedua, dia bermimpi bahwa ada satu tangkai, kemudian tumbuh 7 bulir gandum yang baik. Kemudian tumbuh lagi 7 bulir gandum yang jelek. Dan 7 bulir gandum yang jelek ini memakan 7 bulir gandum yang baik itu. Menelan ke 7 bulir gandum yang baik itu. Kemudian Firaun ini bangun. Ketika dia bangun, dia gelisah adik-adik, dia kepikiran terus, ini arti dari mimpinya itu apa ya? Apa ya arti dari yang aku mimpiin semalam? Dia memanggil semua ahli-ahli di negeri Mesir, semua orang-orang berilmu di Mesir, tapi adik-adik tidak ada satupun yang bisa menjelaskan apa arti dari mimpi Firaun itu. Gak ada yang bisa menjelaskan, gak ada yang bisa ngerti. Kemudian ada satu juru minum, dia ini dulu pernah di penjara dan dia ingat, oh dulu aku waktu di penjara aku pernah bermimpi nih. Kemudian ada satu orang yang bisa menafsirkan mimpi itu dan mimpi itu dapat ditafsirkan dengan baik. Nah, orang ini adalah Yusuf adik-adik. Adik-adik tahu ya Yusuf, dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, tetapi dia mengalami berbagai macam proses dalam kehidupannya sampai dia dimasukkan ke penjara. Nah, juru minum ini dia ingat nih kepada Yusuf ini bahwa Yusuf ini dia bisa menjelaskan mimpi. Nah, adik-adik tahu akhirnya selanjutnya Firaun ini memang menyuruh orang-orang untuk memanggil Yusuf. Ketika Yusuf datang, Firaun menceritakan semua mimpi yang Firaun alami, yang terjadi dalam kehidupan Firaun. Kemudian ketika Firaun menceritakan mimpi kepada Yusuf ini dia bisa menafsirkan apa yang menjadi mimpi dari Firaun ini. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-25, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi dua mimpi ini tuh artinya sama. Tuhan sudah memberitahukan kepada Firaun lewat mimpinya apa yang akan terjadi pada kedepannya nanti. Tapi walaupun
Firaun ini mendapat mimpi, dia tidak tahu apa artinya sehingga Yusuf bisa menjelaskan arti mimpi itu. Nah artinya gini, ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Jadi arti dari mimpi Firaun ini bahwa akan ada 7 tahun 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelimpahan, segala sesuatu itu tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman itu akan menghasilkan buah yang baik, gandum yang baik. Tetapi nanti ketika 7 tahun kelimpahan sudah selesai akan ada 7 tahun kelaparan di mana seluruh negeri akan terjadi kelaparan karena kekeringan adik-adik. Jadi Yusuf memberi saran supaya 7 tahun kelimpahan itu mereka menabung segala yang bisa mereka simpan, bahan makanan, stok makanan yang bisa mereka simpan supaya di 7 tahun kelaparan nanti akan tetap ada makanan di negeri Mesir. Nah adik-adik sehingga di 7 tahun kekeringan nanti Mesir tetap akan mempunyai makanan adik-adik. Nah kita melihat ya bahwa Yusuf ini dia mendapat hikmat dari Allah. Bukan karena kekuatan Yusuf, bukan karena kehebatan Yusuf. Tetapi semua hanya pemberian Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Sehingga Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Jadi adik-adik semua hal yang dapat kita pelajari di sini bahwa Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang melampaui segala hikmat manusia, segala akal manusia yang bisa mempercayakan Yusuf sehingga Yusuf dapat menafsirkan mimpi dari Firaun ini. Puji Tuhan, biarlah kita semua bisa hidup seperti Yusuf, hidup berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan dan sampai jumpa semuanya.